sebelumnya tuh Persib yang selalu dipermasalahkan adalah komunikasi, chemistry, bagaimana pemain tengahnya distribusinya masih kadang-kadang gak jelas ke depannya. Dan akhirnya Tomai tahu gimana cara memecahkan solusi itu. Ya oke lah lu rasa haus gelar ya kan, tapi kan udah 2 kali, masa masih penasaran gitu ya kan? Kenapa hat-trick? Ya maksud balik lagi di Ruang Pandit, dan hari ini kita akan ngebahas soal tim yang juga lagi on fire di Liga maupun di kompetisi Asia, yaitu Persib Bandung. 5 pertandingan terakhir di kompetisi Asia dan di Liga itu mereka semuanya menang dan tanpa kebobolan. 10 gol tanpa kebobolan. Lebih kokoh dari Arsenal. Enggak lah, mirip-mirip lah. Berlebihan. Persib tetap yang terbaik lah. Oh, enggak juga. Kalau sama tim luar beda juga lah. Ini kan masih Selangor, lawannya masih Selangor. Iya, nanti kalau udah lolos ketemu Al Nassr. Al Nassr baru. Ada harapan lah bahwa kita selevel itu di Asia gitu kan. Iya, dan harus lah ya. Harusnya bisa ya Persib ya. Karena ini luar biasa banget nih menurut gua Persib. Di awal musim kan kita ngelihatnya kayak wah ada apa nih Persib nih gitu kan. Apalagi mereka ngubah seluruh komposisi utama. Ya kan? Dari kiper utama, back utama, dua-duanya, gelandang utama dan striker utama. Semua inian apa? Tiang-tiangnya tuh, fondasi mereka udah dilepas gitu, fondasi asingnya, dan diganti yang baru. Dan tentu ini butuh adaptasi, dan ternyata nggak terlalu lama nih buat Boboto nunggu proses dan hasil adaptasi pemain ini, karena di 5 pertandingan terakhir itu udah kelihatan menurut gua gimana nih Persib kedepannya bakal ada di mana gitu. Kalau menurut lo Mas apa proses adaptasi dan sekarang ada perbedaan gak dari Persib juara di 2 musim belakangan sama yang sekarang? Kalau Persib di awal musim gue ngelihatnya sih sangat wajar ya ketika ngelihat Persib sangat fluktuatif gitu, naik turun, seri kalah Persijap ya kalau nggak salah ya, sempet ya di awal Persijap sama yang terakhir kan Persita 2 kali kalah kan. Dan selain itu sempat ada 2 hasil imbang gitu, pokoknya di awal musim memang naik turun, akan banyak kritik untuk Persib, tapi sangat wajar ketika lu mengubah komposisi squad terbaik lu gitu, squad yang bawa lu juara gitu kan. Lu rombak semua, hampir kayaknya 20-an pemain ya, lebih bahkan ya, yang di pemain-pemain yang dirombak lah, yang pemain-pemain barunya gitu, total gitu. Dan itu cukup besar lah. Komposisi utama semuanya hampir 90%, hampir 90% berubah kalau kita lihat kan, walaupun kipernya masih kiper lama gitu. Tapi ya ibaratnya kiper yang balik lagi lah ke jadi andalan, dan di lini belakang juga berubah, lini tengah juga berubah, lini depan juga berubah. Makanya ketika lo berekspektasi akan langsung tune in, ya sah-sah aja, tapi jangan berekspektasi setinggi itu, karena setiap pemain tuh butuh chemistry, dan chemistry itu dibangun dari komunikasi serta seberapa sering mereka intens berlatih dan bermain gitu kan. Ada beberapa tim yang bisa langsung klop, bisa langsung bagus kekompakannya, tapi ada beberapa tim yang butuh adaptasi itu, dan Persib bagian dari yang butuh adaptasi sampai akhirnya ya sekarang soliditasnya udah mulai kelihatan gitu, terutama di lini belakang sesuai dengan gaya permainan Bojan Hodak juga yang sangat mengedepankan solidnya defense Persib, dan kelihatan dengan pemain baru sekarang Barba Matrikadi, ditambah Frans Futos yang bisa main di mana aja, terus tambah satu lagi siapa, Julio Cesar atau siapa lagi, ada lagi ya, itu cukup membuat Persib terlihat semakin solid gitu cara permainan. Oke, nah kalau lu menurut gimana Di? Apa perbedaan sama Persib musim lalu? Kalau perbedaan sebetulnya gue gak ngeliat banyak perbedaan dari Persib. Karena gue juga mungkin gak terlalu sekomprehensif itu merhatiin Persib. Tapi gue ngeliat ada sisi kejelian dari Bojan Hodak yang bisa cepat nih nutup lubang-lubang yang ditinggalin sama Tyron sama
sama DDS dan segala macam, sama Nick Kuipers dan segala macam dengan pemain-pemain yang baru datang. Gitu. Mas Ira tadi bilang nggak gampang untuk adaptasi, memang, tapi yang itu berhasil dilakukan sama si Bojan Hodak lah, terutama di defense. Kita lihat juga kan Persib juga jadi salah satu yang paling sedikit kebobolannya kan di Liga 4-6 gitu gol. Jadi kunci utamanya dari defense, dan beberapa kali kalau dilihat juga Persib lebih memilih untuk bermain agak pragmatis ya, gak terlalu neko-neko untuk maksain permainan atraktif, menyerang dan segala macam. Bahkan setelah kedatangan Tom Hai dan Eliano, tetap Persib dengan identitasnya musim ini sejauh ini lebih fokus di kerapatan lini pertahanan, baru ketika ada peluang baru counter attack dan segala macam. Itu yang kita lihat lawan Persebaya waktu itu, nggak bisa golin. Jadi kejelian Bojan Hodak untuk gimana nih ngakalin timnya dengan materi pemain yang baru gitu. Di samping memang ya pemain-pemain mereka juga perform gitu. Ada Kakang yang walaupun di tengahnya ada Matrikardi sama Barba, beberapa kali Kakang main melebar juga berani-berani aja itu anak gitu. Jadi udah mulai ada dari segi materi pemain juga mereka siap dengan perubahan yang ada. Ada Malis yang sejak ada Tom Hai mungkin lagi-lagi kemarin lawan Bali kita lihat beberapa kali juga ikut bantu serangan dari kanan dan kiri. Jadi itulah penyusunan kayak gitu yang berhasil diterapin sama Persib sejauh ini. Iya ya, Bojan Hodak ya pada akhirnya ya, ini otaknya yang mungkin dia mungkin Persib melepas seluruh fondasi mereka, pilar utama mereka ya kan, kayak sisa Teja yang sekarang Teja di belakang, sisa Kakang. Terus Beckham sama Klok paling yang sering main kan. Sisanya Febri sekarang. Aduh, Febri masih dianggap ya? Udah masih beberapa kali pinjemin kan. Pinjemin Persik. Tapi musim ini kan cukup berapa kali dapat porsi bermain kan. Iya, maksudnya jadi itulah kuncinya dari pelatih. Lagi-lagi memang Bojan ini gue nggak ngerti, dia udah paham banget gimana ngakalin Liga Indonesia. Gue melihatnya memang Bojan tipikal pelatih seperti itu gitu. Makanya ketika di Asia justru dia bakal bicara lebih banyak, karena kalau kata Bojan ya lebih enak juga, dia bisa mainin semua pemain asing lah gitu, tanpa aturan-aturan kayak mainin U23 gitu kan. Jadi mungkin Persib bisa lebih ini. Dan kalau gue ngeliat ya, pemain-pemain asing yang dibeli Persib musim ini tuh kayak buat fokus di Asia gitu loh. Karena ini pemain-pemain yang belum pernah main di Liga Indonesia juga gitu. Jadi mereka butuh adaptasi, walaupun kalau gue ngelihat sejauh ini ya perform aja sih gitu. So far apalagi William Barros tuh. Kalau kata Boboto gede milik. Iya, karena ini orang etos kerjanya luar biasa gitu. Jadi semacam gol itu semacam hadiah gitu buat etos kerja lu hari ini udah keren nih. Gol hadiahnya adalah gol. Kerja keras tidak mengkhianati hasil. Betul itu. Tapi polanya William lu perhatiin gak? Dia tuh kalau walaupun golin satu tapi kayak 2 pertandingan beruntun golin, 1 gak golin, 2 pertandingan besok golin lagi. Oke. Kemarin lawan Bali gak golin kan? Iya. Kita lihat besok 2 pertandingan di Liga golin apa enggak? Kadang kalau gue ngeliat ya, ada pertandingan di mana si Barros ini nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan dari segi nggak bantu banyak buat ofensif gitu. Tapi tiba-tiba dia bantu ada di belakang, dia dibantu ada di tengah gitu. Ini orang luar biasa lah etos kerjanya gitu, William Barros. Selain Barros mungkin di belakang ya, menurut gue kehadiran Barba luar biasa, mengubah soliditas atau bikin pertahanan Persib makin solid lah gitu. Karena sebelum datangnya Barba itu Persib masih bongkar pasang. Tapi ketika Barba udah datang, Barba sama Matrikardi lebih utama ketimbang Julio Cesar. Kadang Putros di kiri gitu. Karena sekarang ada Eliano, kadang Eliano juga di kiri gitu. Jadi ini gue ngelihatnya udah jadi Barba ini jadi semacam komando di lini tengah. Komando di belakang, lini bagian belakang tengah Persib maksudnya. gitu. Iya, jadi penggantinya Nick Kuipers yang selama ini Matrikardi sama Julio Cesar belum menunjukkan itu gitu. Kalau menurut lu siapa Mas pemain-pemain yang udah perform gitu? Utamanya pemain asing di Persib, karena Beckham sih udah perform aja sih udah Beckham. Beckham ya
fluktuatif itu ya, tapi hitungnya masih perform lah Beckham lah sebagai pemain lokal. Kalau pemain asing ya bener sih, gue lihat kehadiran Barba dengan segudang pengalamannya di Italia, di Jerman ya kalau nggak salah sempat, dengan sebagai seorang dengan latar belakang daerah Italia ya, paling nggak kan dia punya kemampuan apa ya, Italia dikenal dengan pengertian bertahan yang lebih matang lah. Jadi emang di otaknya tuh tahu bagaimana cara bertahan, baik itu modern maupun konservatif, bagaimana seorang individu bertahan, bagaimana sebuah tim bertahan, dia udah paham betul gitu. Makanya ketika dia datang, mau diduetin dengan Maticardi, mau diduetin dengan Julio Cesar atau yang lain, ya dia oke-oke aja. Dia mau main di center back, mungkin main di full back atau di apa, dia oke-oke aja karena emang perannya Barba sebegitu vital kalau untuk defense ya. Kalau untuk lini lain, gue nggak ngelihat ada yang terlalu menonjol. Tapi kalau kita bicara William Barros, memang ini pemain agak-agak siluman juga ya kadang-kadang. Kayak Giroud gitu ya. Gue agak pusing, ada juga tuh yang nanya di komentar mirip siapa kalau di Eropa. Gue gak kepikiran siapa yang mirip-mirip kayak gini ya. Iya. Tiba-tiba golin. Tapi pemain-pemain seperti itu yang dibutuhkan sebuah tim kadang-kadang. Asli. Itu kadang-kadang kita nggak mengharapkan dia melakukan apa-apa, tapi ketika dia muncul, membuat perubahan bisa gitu. Dan kehadiran Tom Haye itu juga cukup vital. Asing mas, katanya Haye kan timnas. Ini harus asing. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukan antek asing. Lokal rasa asing. Lokal rasa asing. Ya, pemain lokal rasa asing ini kita nggak bicara maklok ya. Tom Haye itu cukup vital untuk mengisi kehampaan dalam distribusi bola. Karena sebelumnya tuh Persib yang selalu dipermasalahkan adalah komunikasi, chemistry, bagaimana pemain tengahnya distribusinya masih kadang-kadang gak jelas ke depannya. Dan akhirnya Tom Haye tahu gimana cara memecahkan solusi itu. Iya ya, dan dia langsung klop ya sama Mark Klok ya, si Tom Haye ya. Jadi si Klok udah gak benturan lagi nih kayak awal-awal kalau gak salah masih Luciano Goicoechea itu masih agak kurang pas nih pembagian tugas dan perannya nih. Ternyata Tom Haye masuk langsung nggak make ini ya, nggak make adaptasi liga ya. Karena orang Indonesia tuh. Itu jadinya. Iya. Jadi langsung ini, tapi enggak sih, Barba juga langsung tune in juga. Barba beberapa pemain asing memang langsung top lah gitu. Tom Haye. Kalau siapa nih pemain-pemain yang perform buat Persib sejauh ini? Kalau selain Barba kita udahlah, Barba kan emang dari awal musim ya. Cuman gue lebih nyorotin ke Eliano sih. Eliano kan waktu awal debutnya kan Persebaya lawan Persibaya kan yang hujan-hujan itu. Sebetulnya di situ tuh udah mulai kelihatan kalau ini anak emang bakal sering ngisi posisi flank kiri. Walaupun ya waktu itu masih debut jadi wajar mungkin ada bingung sana sini, tapi semakin kesini Eliano semakin mantep, semakin tahu apa yang harus dilakuin dan semakin menjalankan fungsinya gitu untuk membantu lini serang Persib. Eliano kemarin terakhir lawan Bali juga salah satu yang main tampil menonjol gitu. Jadi kalau ditanya siapa pemain Persib dari awal sampai belakangan ini yang perform banget, ya efek yang ditimbulin sama Eliano dengan kehadiran dia di tim cukup membawa banyak opsi lini serang Persib lah. Jadi ngebantu serangan lewat flank crossing bisa. Kita tahu seberapa versatilnya dia di beberapa posisi main bisa. Tapi yang gue lihat kalau gue nggak perlu nyebut Haye, ya udahlah. Tom Haye kita tahu akhirnya jadi penghubung gitu antara Klok dan lini depan tuh ada yang hilang, dan di situ Haye bisa ngisi itu gitu. Mungkin Klok bisa lebih sedikit di posisi 6 gitu. Jadi untuk yang box to boxnya itu bisa diisi sama Haye gitu. Jadi ya itulah. Tapi Eliano sih kalau gue. Eliano ya justru ya. Tapi sama Kakang deh. Kakang. Ya dengan kehadiran Barba dan Maticardi di tengah, Kakang bisa sedikit menyesuaikan diri. Iya, tapi nggak ada lagi U23 yang bisa dimaksimalkan Persib selain Kakang masalahnya. Robi kurang. Robi kurang juga, maksudnya buat starter gitu. Iya, untuk 5 menit pertama yang buat main safe aman, siapa nggak ada gitu. Posisinya juga aman posisinya. Iya, posisinya aman. Terlepas dari regulasi, setidaknya Kakang gue lihat bisa menjalankan fungsinya dengan oke lah. Oke, itu ya. Tapi gue juga mau nyorot
penampilannya Teja Pakualam. 2 musim terakhir gitu gue ngelihatnya kayak ada yang salah nih sama Teja gitu sampai nggak pernah main gitu, jarang banget main di 2 musim belakangan, kalah banget sama Kevin Ray Mendoza gitu. Padahal sebenarnya akhirnya dia ngingetin bahwa yang masalah dari Teja itu cuma distribusi bola aja gitu. Dia tuh distribusi bola aja dia tuh kurang oke gitu, kurang oke ya, bukannya nggak bisa banget tapi kurang oke karena beberapa kali sering blunder gitu. Tapi musim ini mungkin dia udah perbaiki itu, lebih direct kayak Shane Lammens ya kan. Shane Lammens coba ya lebih direct ya kan, kasih umpan-umpan yang lebih aman. Jadi ya lebih kelihatan gitu. Dia menonjolkan sisi bahwa gue juga bisa. Distribusi gue jelek, tapi kan gue tetap bisa nempis bola dan tugas utama kiper kan itu gitu, nempis bola ya kan. Jangan musim lalu dia kebanyakan nonton Onana kali ya. Oh shit. Ya sebenarnya dia udah mulai nonton Liga Turki kali. Udah Ederson maksudnya bukan Ederson. Iya maksud gua ya itulah kelihatan dari 5 pertandingan terakhir kan clean sheet dan 10 penyelamatan juga dia lakukan. Artinya bukan cuman kinerja lini belakang tapi kinerja Teja beberapa kali juga disorot karena beberapa kali kita kami bikin Team of the Week, Best 11. Team of the Week, Best 11 itu selalu tanya Teja mana Min. Padahal minggu kemarin itu Hernando 10 save dalam 1 laga gitu. Gue kaget kadang gitu. Itu oke lah ini gue masukin, tapi Teja memang gue lihat beberapa kebelakangan sempat gue mau masukin, tapi kan ada kiper yang lebih bagus gitu, dan Teja membuktikan dari 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi ini orang udah oke banget gitu. Sebenarnya emang bisa diandalkan. Teja dari dulu emang kiper bagus sih. Dari zaman Sriwijaya juga kan udah oke banget ini kiper, ketika datang ke Persib sangat pantas gitu emang. Cuman masalahnya dia harus update aja kan, kemampuan upgrade. Iya. Harus upgrade dikit, tapi ternyata ya itu gitu, dan datang kiper asing kan dari Filipina yang bisa, ya namanya kiper kan cuman 1 posisi ya. Jadi ribet gitu rotasinya gimana, pusing kadang, apalagi di Indonesia 1 kompetisi kan gitu. Sedangkan kompetisi satunya lagi Asia. Berat juga gitu. Kalau di IPL kan ada Karabau sama FA yang bisa rotasi. Kalau Indonesia. Terus kiper satunya Persib tuh untuk di mana gunanya? Ya masih sakit kan. Jadi ya kalau menurut gue memang awalnya diproyeksiin jadi kiper utama. Tapi kayak Hanno Behrens sakit perut tuh. Inilah yang gue takutin dari pemain Eropa gitu. Kadang salah makan sedikit kan sakit gitu perutnya. Bagi di Bandung banyak seblak ya. itu batagor apa segala macam kan enak-enak ya kuliner Bandung ya. Gue gak ngerti nih orang makan apa nih si Adam nih, dijejel apa sama Adam Alis apa gimana nih. Diajakin kulineran kali ya. Aduh. Gak semua yang enak cocok untuk perut. Soalnya udah dicontohin kan waktu itu Hanno Behrens. Sebenarnya kurang bagus apa, tapi kan ya sama masalahnya kayak gitu, sakit perut lah. Tapi ya so far Teja sudah bisa menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya buat jadi kiper utama gitu. Oke, menurut kalian jadi gimana nih dengan penampilan Persib di awal musim ini? Apakah 3 kali berturut-turut mas? Mas 3 kali berturut-turut di Liga Tani nih, di Liga Tani nih. Super League di Liga Tani nih. Gimana mas? Kalau dari versi gue sih nggak masalah ya, gue nggak tahu dari versi kalian ya. Oke, tapi sama ini ya, potensi di Asia juga mereka gimana? Oke, nah ini menariknya. Musim lalu Persib dalam kacamata gue nggak terlalu serius memandang Asia musim lalu, makanya di Asia agak kurang lah penampilannya, dan mereka akhirnya bisa mempertahankan gelar juara di Liga. Dan musim ini tuntutannya makin besar. Kalau Persib nggak serius itu lagi di Asia, akan sangat sia-sia itu slot Asia, karena berpengaruh ke koefisien pada akhirnya kan. Dan secara komposisi skuad, kedalaman skuad juga Persib sebenarnya udah sangat cocok untuk bisa bersaing serius di Asia. Ditambah lagi grupnya sekarang, ya kita nggak mengesampingkan Selangor, Bangkok, Lion City, tapi mereka masih dalam satu lingkup Asia Tenggara ya. Paling nggak
udah ketakar lah gimana kekuatan mereka gitu. Walaupun Thailand secara kekuatan masih di atas kita, tapi kita bisa bersaing dengan mereka gitu. Dan Persib harus bisa manfaatin itu, karena kapan lagi kita bisa ngajak Cristiano Ronaldo main di iya, GBLA. final, katanya final kayak GBLA. paling potensi kayak final. Iya, makanya kita bakal semua kesana dari Jakarta kan nonton semua untuk Ronaldo, kan untuk Persib ya. Tapi potensinya, ya harapannya sih itu, dan itu akan berpengaruh ke gimana perjalanan mereka di Liga juga nantinya kan. Serius apa di kompetisi Asia, mereka harus siap membagi Targetnya waktu. Persib apa sih di kompetisi Asia macam ini? Lolos grup sih. Lolos grup. Iya kayaknya. Jadi kayaknya itu bakal tercapai. Jelas tuh ya targetnya lolos grup ya, bukan cuman yang gue maksimal gitu. Kayak, Aduh, sana lagi. Target lagi. maksimal. yang penting itu jelas ya. Tapi untuk jadi hat-trick juara, potensi masih ada, potensi peluang itu masih ada. Cuman kalau kita bicara Persib main di 2 kompetisi, sedangkan Borneo main di 1 kompetisi, nah ini challenge-nya akan berbeda nih. Tinggal seberapa durabilitasnya lah, daya tahannya aja nih kedua tim untuk mengarungi 1 musim. Ditambah lagi faktor teknis dan non teknisnya kan masih kental di Liga 1 ya. Liga 1 lagi, Super League. Liga 1 padahal lebih enak ya Liga A. Karena udah biasa Liga 1. Lo kan di ESL ke Liga 1 kayak. Iya. Ya itu makanya. Tapi ada peluang lah, ada peluang Persib. Tripit. Teripit. Lu gimana sih? Kalau ngomong peluang sih ada peluang. Apalagi kan kita ngeliat 5 pertandingan terakhir kan Persib juga lagi unbeaten. Kalau aja bisa konsisten terus sampai akhir musim kayak gini, dan pada saat bersamaan di sisi lain Borneo terus-terusan jadi Borneo yang versi sekarang. Sampai tengah musim. Sampai tengah musim, ya persaingan menuju gelar juara di akhir musim juga pasti bakal seru gitu. Kalau ditanya peluang, masih ada peluang Persib untuk back to back gitu. Jadi apakah itu akan terjadi, tercapai? Ya dengan segala strategi rotasi yang diterapin sama Bojan Hodak di 2 kompetisi. Kita tahu gimana Tom Hai sangat dominan di posisinya sekarang untuk ukuran di Super League gitu. Jadi peluang itu masih ada, bukan tidak mungkin untuk 3 gelar beruntun, tapi kompetisi masih panjang. Ini masih sama case-nya sama Arsenal gitu. Tengah musimnya kita belum nyampe untuk ngomong gelar juara gitu kan. Apalagi kalau di Premier League tadi kan Arsenal akhirnya dapat gangguan lagi dari City, dari Liverpool. Sekarang di Super League Persija udah mulai menang lagi nih. Mirip kan ya? Mirip. Arsenal. Oh. Bertahannya Persib, sama di Inggris siapa jabatannya? Liverpool. Lagi mulai agak naik lagi. Benar, Iya. agak mirip-mirip. Persija Ya. jadi Masa Persija Manchester City nggak juara-juara kemarin kita. Kita Persija. tadinya gue mau nyebut MU tapi lu udah ngomong City. Maksudnya Iya maksudnya jangan. sekarang kan akhirnya sorotan di 3 tim itu kan, Borneo, Persib dan Persija. Dan menurut gue sih kalau misalkan Persib dan Persija terus main konsisten seperti yang mereka perlihatkan belakangan, ya bukan gak mungkin ketika mereka berdua ketemu itu akan jadi pertandingan yang bahkan itu jaminan match of the week kita. Oke, jaminan ya, udah jaminan. Iya, kalau gue juga melihatnya memang terus terbuka ya dengan Bojan Hodak sebagai pelatih. Iya. Ini layaknya Teko, gue ngelihat bahwa bahkan di musim terjeleknya aja Bali mungkin masih bisa di 4 besar sama Teko gitu. Dan gue ngelihat juga hal yang sama dengan Bojan Hodak dengan tipikal permainan dia di Persib. Ini pelatih yang udah paham betul kayaknya kultur sepak bola Indonesia, jadi dia bisa nih ngakalin kayak gimana nih komposisi yang pas dan strategi yang pas buat menang gitu. Karena supporter kan lagi-lagi pengennya menang kalau di Indonesia kan. Ya udah dikasih tuh sama Bojan Hodak, lo mau menang kan? Nih tuh kasih gitu. Ya. Tapi lagi pula kalau kita nonton Persib itu nggak semembosankan itu, nggak sepragmatis itu karena ini kayak apa ya, zaman-zaman kick and rush Liga Inggris zaman dulu gitu kalau ngelihat Persib, apalagi terakhir lawan Bali ya kan, bam saling serang kayak gitu. Kadang serunya kayak gitu loh kalau nonton Persib gua ngelihatnya. Beberapa kali ya banyak serang, apalagi zaman Ciro kan, bam itu tuh bola di ke Ciro terus kan, lari wah gitu bolak-balik itu. Kadang gua ngelihatnya memang Bojan Hodak udah paham betul, tapi justru
bagi Boboto ya harusnya nuntut Persib kayak bukan juara 3, bukan juara ketiga kali beruntun, tapi prestasi di Asia. Menurut gua udah harus ngelihatnya di Asia ini. Lu mau bagaimanapun di liga kayak sama Bojan Hodak tetap safe gitu di 4 besar, walaupun musim ini kayak bakal lebih stuck gitu, persaingan lebih keras gitu, lebih ketat. Borneo, Persija, Persita, PSIM, Balut juga kita nggak boleh lupa. Tapi di Asia ini gitu, Persib punya peluang musim ini, dan kenapa enggak gitu? Kenapa enggak lu maksimalkan peluangnya sampai di mungkin babak final bahkan juara gitu. Ya kalau dari awal gini kan masih kelihatannya, apalagi di grup kan lawannya masih Asia Tenggara ya. Jadi kita ngelihatnya kayak masih remeh banget gitu Asia ya. Kayak masih bisa lah. Padahal kadang ketemu tim Cina dikit ya udah susah tuh. Udah susah tuh ketemu tim Cina dikit ya. Paling jauh kita di kompetisi Asia itu Persipura ya, semifinal ya. Persipura kayak, tapi udah beda sistem juga. Sistem. Jadinya agak susah. Enggak apple to apple. Iya, enggak kayak UCL gitu yang stuck. Paling enggak ada 16 besar, 8 besarnya tuh jelas gitu. Kalau ini Asia kadang masih di grup yang Asia Tenggara dulu, kalau lolos terus juara Asia Tenggara baru masuk ke Asia. Gua masih lebih jauh jalurnya. Iya, lebih jauh gitu. Karena Asia Tenggara ini koefisiensinya lemah waktu itu. Nah, sekarang baru lagi formatnya, jadi ya kenapa enggak gitu melangkah lebih jauh, dan apalagi kalau berpotensi ketemu Al Nassr ya kan, siapa yang Kakang dijaga, Ronaldo dijaga Kakang kan gimana itu? Iya ya kan? Jopelik mah. Sadio Mane itu ya kan? Iya, Beckham dijaga sama itu Inigo Martinez gitu. Aduh. Lumayan kan jadi inilah di Asia gitu. Dan Boboto menurut gua ya harus nuntutnya sih itu sih. Bukan lagi soal juara liga, masa ya oke lah lu rasa haus gelar ya kan, tapi kan udah 2 kali, masa masih penasaran gitu ya kan. Kenapa hat-trick? Ya maksud gua ya tuntutannya harusnya lebih tinggi, itu berprestasi di Asia, bukan yang nggak boleh. Lebih ke masa nggak boleh juara liga gitu? Emang gua siapa ngelarang? Lebih ke next levelnya kan maksudnya. Gitu, maksud gua bisa juara liga sama finalis di Asia, kenapa enggak? Iya, bisa. Iya juga sih, bisa juga gitu. Oke. Nah, kalau menurut kalian Boboto gimana? Udah cukup puas belum dengan penampilan Persib di awal musim ini, atau masih harus ada yang dibenahi dan dievaluasi kalau menurut kalian? Dan apa tuntutan utama Boboto? Juara 3 kali beruntun, berprestasi di Asia, atau dua-duanya juara dan berprestasi di Asia? Oke, komen dan sampai jumpa di episode berikutnya.